Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi kepada Bu Trini selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sedang menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andre Abdul Rashid, yaitu saya sendiri dan juga teman saya, Devigo Agitya Manhua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus perampasan atau pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau bisa disebut dengan begal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dev. Silakan Dev. Pengertian. Kejahatan jalanan atau street crime merupakan sebuah pelanggaran kriminal yang dengan cara merusak material, macam-macam pelanggaran terdiri dari kekerasan dan pelanggaran umum yang berkaitan dengan properti seperti pencurian, vandalisme, pembakaran, dan lain-lain. Kejahatan jalanan merupakan suatu jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Tindakan kejahatan jalanan seringkali terjadi di jalan raya, sedangkan jalan raya adalah salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi sosial masyarakat dengan masyarakat lainnya. Masyarakat sering merasa adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di jalanan, dan jika dibiarkan berlarut-larut malam, maka akan dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu kejahatan jalanan adalah begal. Begal merupakan sebuah aksi kekerasan merampas, mencuri barang berharga dari sang korban seperti motor, mobil, uang, HP, tas, dan lain sebagainya. Aksi tersebut biasanya dilakukan di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya, dan para pembegal tersebut tidak segan-segan membunuh sang korban untuk mendapatkan barang-barang berharga. Biasanya pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, dilakukan di tempat atau jalan yang sepi, dan aksinya cenderung dilakukan pada malam hari atau subuh-subuh. Pembegalan bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi para pelaku tersebut melakukan pembegalan ini. Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pembegalan atau kejahatan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Para pelaku kejahatan begal memiliki ekonomi yang tidak stabil, seperti pengangguran, dipecat dari pekerjaan karena alasan tertentu, atau di PHK. Dan orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap, oleh karena itu, para pelaku tersebut terpaksa melakukan pembegalan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Baik buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan sekitarnya. Jika lingkungan di sekitarnya baik, maka seseorang tersebut tidak akan menjadi pelaku kejahatan. Sebaliknya, jika lingkungan di sekitarnya buruk, maka seseorang tersebut berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan yang minim sangat mempengaruhi pekerjaan karena pendidikannya minim, membuat seseorang susah untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan menjanjikan. Karena susah mendapatkan pekerjaan, seseorang atau pelaku memutuskan untuk melakukan kejahatan untuk menghasilkan uang secara instan dan tanpa mempedulikan ikan. Yang keempat, faktor narkoba. Para pelaku kejahatan kekerasan begal rata-rata merupakan pecandu atau pengguna narkoba. Dengan begal mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Dengan uang tersebut, para pelaku mempergunakan uang tersebut untuk membeli narkoba. Karena para pelaku sudah sangat bergantung pada barang haram tersebut. Jika para pelaku tidak menggunakannya, maka cepat atau lambat para pelaku begal tersebut akan mati. Selain faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan, ada juga penyebab pelaku melakukan kejahatan menurut teori diferensi asosiasi yang ditemukan oleh Sutherland. Ada 9 macam kenapa seseorang bisa melakukan kejahatan. Yaitu yang pertama, tingkah laku kejahatan itu bisa dipelajari. Tingkah laku kejahatan untuk kriminal tidak diturunkan secara genetik karena tidak ada hubungan dengan darah, namun tingkah laku kejahatan tersebut disebabkan karena dipelajari. Tingkah laku kejahatan dipelajari di dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Sebuah tingkah laku perilaku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi di dalam proses komunikasi, sehingga tingkah laku kejahatan dipelajari secara bertahap melalui interaksi dan proses komunikasi dan tingkah laku.
Ketiga, bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kejahatan atau kriminal terjadi pada kelompok orang yang dekat. Artinya interaksi sosial dengan kedekatan korelasi hubungan antara anggota dalam satu grup atau kelompok bisa terjadinya transfer ilmu-ilmu kejahatan. Yang keempat, ketika tingkah laku dipelajari, maka pembelajaran itu termasuk yang pertama, teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit, bahkan kadang-kadang sangat mudah. Yang kedua, arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap. Dalam mempelajari tingkah laku kriminal akan adanya terjadi transferan ilmu, keterampilan, dan pengalaman sekaligus. Yang kelima, arah khusus dari motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang menguntungkan atau merugikan. Pembelajaran tingkah laku kriminal bukan hanya saja teknik, tetapi juga menganalisis berbagai macam peraturan hukum yang dianggap dapat menguntungkan. Yang keenam, seseorang bisa menjadi delikuen karena mempertimbangkan definisi-definisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam melanggar hukum. Para pelaku biasanya menganalisis pertimbangan atas untung dan ruginya dalam melakukan tindak kejahatan. Yang ketujuh, pembelajaran tingkah laku kriminal bermacam-macam bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya. Semakin tinggi frekuensi, waktu prosesnya, prioritas, dan intensitas pembelajaran perilaku kriminal, maka akan mempengaruhi kualitas pembelajaran tingkah laku kriminal tersebut. Yang kedelapan, proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui kelompok dengan pola kriminal dan anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran perilaku kriminal. Oleh karena itu, proses pembelajaran kriminal sangat terpola dan memiliki mekanisme yang tepat. Yang kesembilan, tingkah laku kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, karena tingkah laku non-kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Perilaku kriminal dapat tersamar dengan perilaku non-kriminal karena memiliki kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan jalanan atau bisa disebut sebagai street crime merupakan sebuah kejahatan yang merusak material dan macam-macam pelanggaran, terdiri dari kekerasan dan pelanggaran umum. Menurut teori diferensial asosiasi, kejahatan jalanan merupakan kejahatan yang dipelajari dan juga tingkah lakunya dipelajari melalui interaksi sosial. Hal tersebut sangat mempengaruhi seorang non-kriminal menjadi kriminal, karena perilaku kejahatan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami dalam mengungkapkan kejahatan begal. Maaf jika ada kata-kata yang bersalah atau menyinggung. Sekian, terima kasih.